Beta buka WhatsApp, tugas video datang. Jadi kita dapat tugas video nih tentang lingkungan hukum, teknologi, politik, sama akuntansi. Bikinnya gimana? Gimana kalau kita bikinnya kayak presentasi aja? Kalau diskusi, terus kita kasih kasus nyata gitu gimana? Contohnya, kayak hukum ngatur kepatuhan, teknologi bikin inovasi, politik ngaruh ke stabilitas, dan akuntansi jadi kunci transparansi. Hey Serius banget lagi baca apa? guys, aku baru tahu loh kalau misalnya sistem hukum di dunia itu berbeda-beda dan punya pengaruh besar banget ke setiap negara dan juga ke dunia bisnis. Ada hukum Anglo-Saxon yang berbasis presiden hakim, hukum kontinental yang berbasis kodifikasi undang-undang, hukum agama seperti syariah Islam yang tidak memperbolehkan adanya pinjaman dengan bunga, dan hukum birokrasi di negara komunis yang sangat bergantung pada keputusan pejabatnya. Terus kalau sistem hukumnya sebanyak itu, memang bisa mastiin bisnisnya tetap berjalan lancar? Enggak juga sih, karena bisnis multinasional juga bakal kena sanksinya. Yang mana sanksi ini biasanya sering diselesaikan lewat arbitrase antar negara. Karena jika lewat litigasi antar negara itu bakal ribet dan susah. Nah, gitu. Terus undang-undang nasional juga itu tidak hanya mengatur urusan domestik saja, seperti kayak pajak, tenaga kerja, serta konsumen. Namun itu juga berpengaruh terhadap bisnis global, yang mana mengatur seperti sanksi, embargo, bahkan ada namanya itu aturan ekstra teritorial gitu. Contohnya gimana? Contohnya itu kayak sistem atau aturan di Amerika, yang mana tuh ada namanya tuh Helms-Burton Act, yang dimana Amerika tuh menetapkan sanksi bahwa ada perusahaan asing yang memiliki aset di Kuba itu bakal dituntut secara hukum. Nah, aturan ini menyatakan bahwa perusahaan asing itu dituntut secara hukum secara Amerika, yang mana aturan ini tidak hanya berlaku di Amerika saja, namun juga di luar Amerika. Menurut modul yang aku baca kemarin sih, sistem hukum nasional itu berbeda-beda di setiap negara dan itu didasari oleh sejarah, politik, budaya, dan juga agama. Itu sebabnya strategi harus disesuaikan dengan hukum yang ada di setiap negara. Nah, betul banget. Hukum itu bisa jadi tunduk, namun bisa jadi penghalang juga bagi perusahaan. Jadi, terus itu akan memiliki setiap hukum yang ada di setiap negara. Makanya ada beberapa lancar dan juga aman gitu. Oh, ada. Jadi hukum itu bisa jadi aman ya. Tapi kalau nggak ditangani bisa jadi jebakan buat perusahaan. Tunggu deh. Mau kemana? Teman-teman, aku dari aja ngobrol pembicaraan dari mulai sama teman-teman. Katanya sih hukum itu berpengaruh banget sama bisnismu. Justru teknologi itu jadi peluang besar dalam dunia bisnis, walaupun tidak terlepas dari tantangannya juga sih. Nah kan, padahal kan teknologi yang bikin bisnis makin berkembang. Walaupun hak paten, hak cipta, sama alih teknologi itu sama-sama penting. Terus juga teknologi bikin peluang besar bagi bisnis. Contohnya itu kayak digitalisasi. Nah itu tuh bisa membuka akses besar ke pasar global. Setuju, alih teknologi itu bisa dikunci. Tanpa perlindungan cipta, paten, dan merek dagang, investor asing bakal mundur. Makanya negara yang investasi riset, pendidikan, dan infrastruktur bisa tetap unggul. Meski biaya tenaga kerjanya tinggi. Tapi kalau teknologi nggak diatur, yang rugi siapa ya? Yang begitu UMKM lokal, contohnya aja kayak TikTok Shop di Indonesia. Tahun 2023 kemarin kan sempat ditutup karena dianggap ngerugiin pedagang kecil. Terus dibuka lagi dengan aturan kerja sama Goto.
Ini ngebuktiin kalau teknologi asing yang masuk ke negara kita juga perlu aturan biar seimbang. Selain itu, ini juga menunjukin pentingnya regulasi asing biar ada keseimbangan antara inovasi digital sama perlindungan UMKM lokal. Dalam modul juga dijelasin kalau alih teknologi itu merupakan pemindahan teknologi dari suatu negara ke negara lain yang dipengaruhi hak kekayaan intelektual. Jadi regulasi itu penting banget. Nah ya, menurut Thomas Friedman di The World is Flat, teknologi globalisasi itu bikin dunia tuh seakan gak ada batasnya, tapi menjadi tantangan sendiri bagi negara maupun pelaku bisnis yang masih kecil. Oh, jadi teknologi itu jadi peluang besar ya? Tapi regulasi negara harus tetap hadir supaya adil untuk semuanya. Soalnya teknologi itu kan yang bisa bikin UMKM naik kelas kalau diatur dengan adil. Tapi kalau dibiarkan liar, justru bisa mematikan bisnis kecil. Tapi Ini bukannya kamu ada urusan yang sama ada, katanya ada yang mau dibahas. Oh iya ya. Ya udah aku duluan, kalian lanjut aja ya. Iya. Guys, aku nemu berita menarik nih. Ternyata keputusan politik bisa langsung efek loh ke arah bisnis internasional. Bener Del, contohnya kayak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Banyak perusahaan global kayak McDonald's sampai Shell itu langsung hengkang dari Rusia gara-gara sanksi politik karena ada risiko nasionalisasi, privatisasi, sampai embargo. Apa buktinya politik bisa langsung mempengaruhi bisnis? Atas ini memperlihatkan gimana risiko politik bisa mempengaruhi dunia usaha. Untuk risiko ada macam ya, ada nasionalisasi, yaitu pengambil alih aset swasta oleh negara. Terus ada privatisasi, yaitu penjualan aset negara ke pihak swasta yang punya peluang bisnis. Terus ada embargo perdagangan, yaitu yang membatasi hubungan dagang. Serta ada instabilitas pemerintahan yang menciptakan ketidakpastian pasar. Modul juga menegaskan bahwa perusahaan multinasional harus selalu memantau keadaan politik di negara tujuan. Pemantauan bisa melalui staf lokal, dukungan kedutaan, ataupun jasa konsultan risiko politik. Dengan cara itu, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi kebijakan yang seringkali berubah dan menyebabkan kerugian besar. Kalau di buku yang pernah aku baca dari Dunning tahun 1993 juga bilang kalau multinational enterprises and the global economy, risiko politik kayak nasionalisasi, privatisasi, dan embargo segala macam itu jadi faktor penentu keberhasilan bisnis internasional. Intinya, politik bisa membuka peluang, tapi juga bisa menutup pasar. Jadi, perusahaan harus selalu memantau situasi politik di negara tujuan. Ibaratkan, politik itu faktor X. Bisa bikin bisnis melejit, bisa juga bikin bangkrut mendadak, gitu kan? Nah, tapi jangan lupa ada faktor lain yang Banyak kamu tadi janji sama Oh iya, aku lupa. Ya udah, kalian lanjut aja, aku duluan ya. Lihat deh, semua faktor luar aman, tapi jika laporan keuangan tidak transparan, itu juga bisa tertutup. Betul banget. Tapi, meski politik stabil, kalau laporan keuangan nggak transparan, bisnis tetap bisa runtuh. Disinilah akuntansi berperan. Terus kenapa ya keuangan akuntansi itu dikatakan penting banget? Ya, karena kalau laporan keuangan nggak transparan, investor bisa kabur. Contohnya skandal Enron tahun 2001. Perusahaan besar di Amerika Serikat runtuh karena manipulasi laporan. Akibatnya, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, investor kabur, dan reputasi hancur. Dan dunia jadi belajar bahwasannya transparansi itu wajib. Itu seperti kata Dan Thrift dan Ducak, akuntansi adalah bahasa bisnis yang menyampaikan informasi keuangan. Knopf dan Parker menekankan bahwa skandal akuntansi global membuktikan pentingnya transparansi bagi investor. Karena itu, standar internasional PBIFRS digunakan agar laporan keuangan dapat dipahami lintas negara. Tanpa transparansi, perusahaan berisiko kehilangan akses ke pasar modal global. Jadi, akuntansi bukan sekedar angka, tapi fondasi kepercayaan. Tanpa akuntansi yang jujur, bisnis sebesar apapun bisa runtuh. Karena itu, ya akuntansi itu diibaratkan jantungnya bisnis. Kalau jantungnya berhenti, selesai sudah perusahaan itu. Nah, jadi intinya gini, hukum mengatur dan melindungi kepatuhan. Lalu teknologi mempercepat inovasi dan alih pengetahuan, politik menentukan stabilitas serta risiko pasar, dan akuntansi menjaga serta mengawasi transparansi global. Kalau kata Thomas Friedman, globalisasi memberi peluang sekaligus tantangan yang siap beradaptasi akan kita.
Jadi, kalau kita paham keterkaitan antara hukum, teknologi, politik, dan advokasi, bisnis kita bisa jadi lebih siap. Jadi, yuk sama-sama belajar dan beradaptasi biar sukses di bisnis global. Nah, bisa dipahami nggak video kami semua? Sampai sini dulu ya video kami. Bye-bye. Aku belum kebagian ngomong. Udah selesai kok videonya. that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll